semuanya, welcome to Joy Kids All in Service. Welcome buat kalian semua yang baru pertama kali nonton atau yang selalu rajin nonton, baik di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, dan dimanapun kalian berada. We're so happy to meet all of you. Sebelum kita main game, bernyanyi, dan juga dengerin firman Tuhan, kita mau yel nih supaya kita lebih semangat lagi. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sebelum kita nyanyi, yuk kita mau gerak-gerakkan kaki kita sama-sama yuk. Oh, aman. Biar kita lebih semangat yuk, sama-sama yuk. Oke, tepuk tangannya sama-sama ya. There's no
kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasamu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasamu terjadi bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, kalau di tahun yang baru ini kau terus berikan kami kesehatan, kau berikan kami perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan acara kami, kau terus pimpin kami. Dan kami percaya Tuhan kau ada di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semuanya katakan amin. Oke teman-teman, kita udah sama-sama memuji Tuhan hari ini dan sepertinya kita harus main games ya biar kita semakin semangat lagi. Dan kayaknya sendirian nggak bisa nih main games, harus ngajak teman-teman yang lain. Ayo, sini semua yuk. Kita mau main games bareng-bareng. Mana nih teman-temanku nih? Yuk. Oke, kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Oke, ya hari ini kita mau main games apa? Kita mau main games menggambar tapi sambil menutup mata. Ada yang bisa gambar sambil tutup mata? Wah, harus kita coba ya. Jadi kita akan bagi jadi 2 tim ya, berdua-dua. Satu orang harus menggambar di sana sambil menutup mata dan teman yang lain mengarahkan. Nah, apa nih yang mau digambar? Biar gampang ya, kita mau gambar mukanya orang. Setuju? Setuju. Oke, gambar mukanya orang aja ya biar gak ribet. Jadi yang mau gambar yang mana nih? Siapa? Oke, ini siap. Yang mengarahkan siapa? Oke, jadi Gilbert, KSI, Fujita sama Geta. Silakan ke timnya masing-masing. Oke, sini Geta ke sini. Iya. Berarti Geta sama Fujita mengarahkan ya. KSI sama Gilbert yang menggambar. Oke, boleh menghadap ke sana. Teman-teman yang di rumah mau ikutan juga boleh ya. Siapa gitu diajak buat bantuin yang mengarahkan. Ya, matanya boleh ditutup dulu. Wih, luar biasa. Kasih semangat dulu dong, kasih semangat dulu. Ya, matanya boleh ditutup. Oke, enggak boleh curang ya. Ini boleh dipegang. Nih, oke, sudah siap semuanya? Jangan lupa ingat mukanya orang seperti apa, terserah gambarnya. Pokoknya harus pas ya. Nanti yang menang adalah yang hasilnya yang paling ciamik, yang paling benar. Oke, udah siap yang di sini yang mengarahkan? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kita hitung mundur ya, kita hitung mundur. 3, 2, 1, yeay, selesai. Kasih semangat dong buat teman-teman yang ada di sini. Oke, boleh dilihat gambarnya, boleh dibuka matanya, boleh dilihat gambarnya masing-masing. Wah, luar biasa ya. Ini adalah tim Gilbert sama Kak Geta, ini tim KSI sama Kakak Fujita. Wah, tepuk tangan dulu. Siapa nih teman-teman di rumah mau pilih yang mana? Mau pilih yang ini atau pilih yang ini? Oke, kalau Kak Fori milih ya. Oke, siapa yang menang? Ini 1, 2, 3. Gilbert sama Kak Geta. Yeay!
Awesome Kid. Kita sudah memasuki bulan Mei di tahun 2021. Nggak terasa ya, kita sudah di minggu ketiga. Dan kita masih dengan tema yang sama, yaitu Adventure with God to be Awesome Kid. Oke? Dan kita mau ketikkan sama-sama di kolom komentar. Adventure with God to be Awesome Kid. Nah, di bulan-bulan kemarin kita jalan-jalan mengikuti petualangan seru Musa bersama Tuhan, melewati banyak hal yang membuat kita selalu untuk excited, menantikan cerita-cerita keren yang akan kita dengarkan di setiap minggunya. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang apa ya? Ini kok ada apa ini? Ini peralatan masak ya yang sering kita lihat di dapur ya. Ini juga ya kan? Nah, ini adalah wajan dan ini adalah temannya wajan ya, namanya sotil. Dan siapa yang menggunakan ini biasanya di rumah? Ya betul, mama biasanya ya menggunakan wajan dan sotil ini sebagai alat untuk memasak. Senjatanya mama di rumah adalah wajan dan sotil, betul kan? Nah, terus senjata kita kalau kita belajar online, sekolah online apa? Biasanya, ayo, biasanya apa? Ayo, ya betul, laptop atau kita menggunakan handphone, ya kan? Nah, terus kira-kira senjatanya kalau ini, nih ada ini, Miss-nya bawa apa ini? Meteran ini ya, meteran. Kalau ada, Joykit lihat meteran ini sama gunting. Kira-kira ini senjatanya tukang apa? Ah, betul, tukang jahit. Atau kalau cuman gunting aja biasanya kalau kita apa? Potong rambut. Nah, itu jadi senjata mereka ya. Nah, sekarang kalau iblis itu kira-kira apa ya senjatanya ya? Supaya setiap kita anak-anak Tuhan itu menjadi sasarannya dan kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Apa ayo kira-kira senjata yang iblis lakukan punya yang ada dalam diri kita, yang ada di setiap kita? Ada yang tahu? Ya, betul. Ketakutan. Ayo kita mau ketik di kolom komentar. Ketakutan atau bahasa Inggrisnya fear. Ya. Nah, kok bisa ya iblis menaruh ketakutan di hati kita? Nanti ada ceritanya, oke? Nah, sekarang Miss-nya mau sharing sedikit. Ketakutan apa yang Miss punya ya? Ketakutan tuh macam-macam, nggak hanya takut gelap, nggak hanya takut sama apa lagi? Petir ya, kalau hujan ada petir, cedas gitu ya kita takut. Atau lampu mati gelap, Miss-nya ini takut cicak. Mungkin ada di antara kita takut sama itu yang kecil-kecil itu yang keluar dari kamar mandi, yang bisa terbang, yang baunya nggak enak. Apa? Kecoa. Noh, atau ada yang takut semut, macam-macam ya. Tahu nggak sih? Ada 500 macam ketakutan kalau kita ketik di www, W-nya 3 kali ya, www.phobialist.com. Ada 500 macam ketakutan. Macam-macamnya berbeda-beda ya. Walaupun itu menurut kita sepele, tapi menurut orang yang merasa itu membuat dia takut, itu sesuatu hal yang besar ya. Miss-nya mau cerita juga bahwa Miss punya teman, dia itu ketakutan kalau ngelihat buah salak. Buah salak. Di antara kita pasti ada yang suka buah salak, tapi ada yang takut sama buah salak, khususnya kulitnya ya. Oke, dan hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang ketakutan dari orang-orang Israel. Suatu kali Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus 12 orang dari tiap-tiap suku yang ada di Israel. Di antara pemimpin-pemimpin yang ada di Israel untuk pergi ke suatu tempat yang Tuhan janjikan ya. Dari suku Ruben, suku Simeon, suku Yehuda, pokoknya 12 suku itu dari pemimpin-pemimpinnya dipilih satu-satu masing-masing jadi 12 orang ya. Di antaranya yang Musa utus saat itu adalah Kaleb dan Yosua juga. Nah, mereka berjalan ke utara, ke tanah Kanaan, ke tempat yang Tuhan janjikan ya. Musa menyuruh mereka untuk mengintai, melihat seperti apa tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Nah, untuk menyelidiki negeri apa itu, apakah penduduknya banyak
atau sedikit, apa mereka kuat atau lemah. Nah, mereka disuruh memeriksa setiap kota, setiap tempat, setiap benteng. Nah, untuk itu Musa memberikan nasihat untuk setiap yang berangkat ke sana untuk menguatkan dan untuk semangat ya, untuk melihat apa yang akan mereka lihat di tanah Kanaan itu. Nah, lihat apakah tanahnya juga subur, kata Musa, apa banyak pohon-pohonannya ya. Terus jangan lupa bawa pulang sedikit buah-buahan yang tumbuh di sana. Nah, waktu itu permulaan musim buah anggur. Nah, ya, di sini ada yang suka buah anggur ya, saya juga suka ya, oke. Nah, maka pergilah orang-orang itu 12 pengintai itu ya ke arah utara untuk menyelidiki negeri itu, mulai dari padang gurun ke utara sampai ke kota ya. Mula-mula mereka pergi ke daerah selatan negeri itu dan tiba di kota di tempat orang-orang yang namanya keturunan Enak itu tinggal ya. Mereka memotong buah anggur yang tadi Musa suruh ya kan. Buah anggurnya besar sehingga berat, sehingga harus dipikul. Buah anggur dipikul. Biasanya kan buah anggur itu kecil-kecil ya, nggak usah dipikul, dibawa ya. Tapi ini dipikul. Coba bisa bayangkan nggak? Kita mau bayangkan sejenak bentuknya buah anggur ya. Di sini kecil ya. Kalau di sana harus dipikul. Waduh, berarti kan wah menyenangkan ya buah anggurnya ya. Nah, tempat mereka mengambil buah anggur disebut Lembah Eskol ya, di situ. Nah, sesudah menyelidiki negeri itu selama 40 hari, nah, mata-mata itu 12 orang pengintai itu kembali dan memberikan laporan kepada Musa. Sesudah mereka menyelidiki negeri Kanaan yang Musa suruh, mereka kembali. Setelah 40 hari lamanya mereka berada di sana. Dan mereka ini, 12 pengintai ini memberikan laporan kepada Musa, Harun, dan seluruh bangsa Israel yang sedang berkumpul di tempat yang mereka tuju yang di pertama ya. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat dan mereka menunjukkan tadi buah-buahan yang mereka bawa. Apa tadi yang mereka bawa? Anggur yang dipikul itu tadi ya. Mereka bilang kepada Musa, kami sudah menyelidiki tempat itu dan melihat tanahnya kaya dan subur. Wah, dari bukti buah-buahan itu tadi yang besar-besar. Tetapi penduduk di negeri itu kuat-kuat, kotanya besar, bentengnya besar. Lagi pula kami melihat orang-orang di sana itu keturunan raksasa. Besar-besar. Ya, mereka itu yang 10 orang ini bilangnya seperti itu. Benar, di sana itu negerinya itu subur, kaya, tapi orangnya gede-gede kayak gitu ya. Raksasa tubuhnya besar-besar ya. Mereka yang 10 orang ini berkata bahwa semuanya itu menjadi sesuatu hal yang negatif menurut mereka. Tetapi Kaleb ya menenangkan hati orang-orang yang mengeluh kepada Musa ini. Kaleb berkata, negeri itu harus kita serang. Kita harus rebut sekarang juga. Karena kita ini cukup kuat untuk mengalahkan mereka, kata Kaleb. Tapi 10 orang yang tadi itu bilang perkataan negatif itu, mereka bilang enggak sanggup menyerang mereka. Mereka itu penduduknya, negerinya lebih kuat dari kita. Bagaimana kita mau menyerang mereka? Ya, lalu mereka menyebarkan berita-berita bohong. Yang 10 orang ini, mereka menyebarkan berita-berita hoax ya, yang kalau zaman now ya, itu berita hoax ya. Nah, negeri itu sangat berbahaya, bahkan untuk penduduknya sendiri. Orang-orang yang kami lihat di sana badannya besar-besar. Bahkan kami melihat orang-orang seperti raksasa, yaitu keturunan orang Enak. Dibandingkan dengan mereka, kami ini ya, orang Israel ini ibarat seperti belalang di hadapan mereka. Ya, begitulah mereka menganggap kami juga. Kami ini seperti belalang. Nah, hampir semua bangsa Israel pasti ketakutan ketika mendengar cerita dari 10 pengintai yang mengatakan kata-kata seram tadi. Orang-orang raksasa, kita ini seperti belalang, mereka lebih besar, mereka lebih kuat ya. Kata-kata yang negatif ya, yang menggambarkan tentang keadaan tanah Kanaan dari apa yang mereka lihat ya selama 40 hari. Nah, mereka akhirnya menyebarkan ketakutan, fear itu tadi ya. Karena mereka tidak memiliki rasa percaya kepada Tuhan yang sudah mengeluarkan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Sudah begitu banyak mujizat yang Tuhan sudah buat waktu itu ya. Antara lain apa aja, ayo. Ada yang masih ingat nggak cerita-cerita yang keren minggu-minggu kemarin?
ya 10 tulah di Mesir. Terus mereka menyeberangi laut Teberau ya, berjalan di tengah-tengah laut. Terus apa? Mereka merasakan yang namanya roti dari surga, yaitu roti mana? Nah, Tuhan itu menyertai mereka. Tuhan itu menyediakan setiap kebutuhan dan keperluan mereka itu sedemikian rupa. Tapi bangsa Israel ini lupa bahwa Tuhan itu akan membuat kita itu menjadi pemenang. God make us more than conqueror. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka sangat ingin dan sangat yakin bahwa dengan menyerang Kanaan mereka bisa menang. Dengan pergi ke Kanaan mereka bisa menduduki Kanaan, mereka bisa menang. Kenapa? Kok bisa? Yang 10 tidak percaya, yang 2 percaya. Karena mereka tuh percaya akan semua janji Tuhan untuk memberikan tanah itu kepada bangsa yang sudah dipilihnya. Tuhan pasti membantu kan? Tuhan kalau sudah berjanji, Dia akan menyelesaikan semuanya bagi kita, ya. Tuhan akan membantu dalam setiap prosesnya. Tuhan sudah memberi janji, Tuhan gak mungkin membiarkan kita binasa begitu saja. Yosua dan Kaleb memiliki iman yang teguh yang membuat mereka mampu percaya kepada Tuhan. Nah, ayo kita semua anak-anak Joy, ayo kita menjadi anak-anak yang pemberani, yang memiliki iman seperti Yosua dan Kaleb. Ambil bagian kita dalam setiap rencana Tuhan dan percayakan kepada Tuhan kalau Tuhan itu selalu ada di pihak kita. Ayo kita sama-sama mau ingat bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita. God make us more than conqueror. Ayo kita sama-sama ketikan ya di kolom komentar. God make us more than conqueror. Saat kita beriman, pasti ada tindakan supaya mendapat hasil. Jadi jangan takut dengan rintangan dan kesulitan dan apa kata orang lain. Oke? Teman-teman, kita udah dengar tentang firman Tuhan nih. Sumber kebenarannya hari ini adalah God make us more than conquerors. Ayat hafalannya adalah Roma 8 ayat 31b. Kalau Allah memihak pada kita, siapakah dapat melawan kita? Or in English, Romans 8 verse 31b. If God is for us, who can ever be against us? Ayat penuntutnya adalah Bilangan 13. Teman-teman, kita doa bareng yuk. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu hari ini ya Bapak. Kau telah menjaga anak-anak-Mu ini ya Bapak, yang online maupun offline, yang ikut Joy. Terima kasih ya Tuhan atas pernyataan-Mu dan perlindungan-Mu. Kami yakin Kau tetap menyertai kami di setiap perjalanan kami. Sekarang kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa tonton video Joy kami terus. Bye-bye, God bless you.